Semua, perkenalkan namaku Harumi, legal dari kontrak hukum. Di sini aku akan menjawab pertanyaan kalian seputar legalitas yang sudah kalian tanyakan di Instagram getcarted.narasi. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama, yaitu dari @sinjulubis. Bagaimana usaha kecil UMKM yang tidak berbadan hukum tetap terlindungi? Karena untuk membentuk suatu badan hukum memerlukan modal dan juga biaya yang cukup mahal. Apa saja yang harus diperhatikan? Oke. Untuk usaha kecil UMKM, apabila belum memiliki modal lebih untuk mendirikan suatu badan usaha seperti PT ataupun CV, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengurus izin di situs oss.go.id atau disebut juga online single submission. Situs ini adalah situs yang dibentuk oleh pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha mengurus perizinan secara online. Kemudian di dalam situs ini, para pelaku usaha bisa mendaftarkan usahanya dan dari OSS akan menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB, di mana NIB ini berlaku sebagai identitas usaha tersebut dan juga legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha. Khusus untuk kriteria usaha mikro dan kecil, NIB juga berlaku sebagai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu dari @maulagi. Poin-poin penting apa yang harus masuk ke dalam perjanjian saat memulai bisnis bersama teman dan keluarga? Oke, jadi ketika kita bisnis bersama teman, keluarga, rekan kerja, atau siapapun, penting untuk dituangkan ke dalam perjanjian para pendiri atau founders agreement. Poin-poin penting yang bisa dituangkan yaitu seperti peran dan tanggung jawab di antara para pendiri, seperti jabatannya apa, kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa saja. Kemudian yang kedua, hak-hak dan kewajiban di antara para pendiri. Misalnya, hak untuk menerima dividen, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mengundurkan diri, dan juga kewajiban seperti kewajiban harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Itu semua harus sudah diatur dalam founders agreement. Kemudian yang ketiga, yang penting untuk diatur juga mengenai kerahasiaan atau informasi rahasia. Karena pasti setiap usaha memiliki informasi rahasianya masing-masing yang mesti dijaga oleh para pendiri, baik selama dia bekerja maupun setelah dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Kemudian yang keempat, penting juga mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, di mana HKI ini bisa berupa merek, cipta, atau paten, dan perlu diatur apakah HKI-nya ini menjadi milik perusahaan atau menjadi milik individu atau salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan. Kemudian yang terakhir tentunya bisa juga mengatur mengenai profit sharing, kemudian juga mengenai penyelesaian sengketa. Ketika terjadi suatu perselisihan atau masalah di antara para pendiri, penting untuk mengatur cara penyelesaian sengketa yang disetujui seperti apa, misalnya secara mufakat, atau mungkin secara arbitrase, secara mediasi, semua sudah harus diatur di dalam founders agreement. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir, yaitu dari @juli_asmoro25. Aku baru bikin bisnis online shop, pas dicek di Instagram ternyata sudah ada nama yang sama. Kira-kira seberapa penting kita mengurus brand bisnis kita dan bagaimana cara mengurusnya? Oke, jadi bagi para pelaku usaha yang memang berniat mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi, sehingga namanya dikenal oleh lebih banyak konsumen, alangkah lebih baik kita mendaftarkan brand atau merek kita terlebih dahulu di situs DJKI. Nah, untuk mendaftarkannya, caranya mudah, namun langkah pertama kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah brand kita ini sudah ada yang menggunakan dan mendaftarkannya atau belum? Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, brand kita ini masih tersedia, dalam arti belum ada yang mendaftarkan, maka kita masih memiliki kesempatan untuk bisa mendaftarkannya lebih dahulu dan kemudian menggunakannya untuk kegiatan usaha kita. Tentunya kita akan lebih merasa aman, merasa tenang dalam menjalankan bisnis kita, tanpa perlu khawatir ada pihak-pihak yang mau menyalahgunakan atau menuntut kita karena kita menggunakan nama yang ternyata sudah terdaftar lebih dahulu. Gitu. Jadi sebagai antisipasi dan untuk menjalankan bisnis lebih aman, lebih tenang, lebih baik kita mendaftarkan brand kita lebih dulu. Karena di Indonesia ini menganut sistem first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan lebih dahulu dialah yang berhak atas merek tersebut.